wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Harus semangat. Baik anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Masih baik? Ya, alhamdulillah. Meskipun kita sekarang sudah mulai ada pertemuan secara terbatas, tapi kita tetap untuk daring masih berjalan ya. Baik anak-anakku, nanti jangan lupa ya, untuk pertemuan daring biasa nanti sebelum mengisi atau menyimak materi, nanti silakan isi absen terlebih dahulu ya. Nanti absen sudah disediakan linknya, nanti silakan di absen ya. Nah, terus juga nanti jangan lupa siapkan alat tulisnya. Baik anak-anakku semua, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Selesai? Terima kasih anak-anakku. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini kita berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Baik anak-anakku, kita masuk ke materi pertemuan ke-7 ya, tentang sumber daya manusia Indonesia dan ASEAN bersama, cuma kita tujuan pembelajarannya yang berbeda. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang ke-7 adalah menjelaskan pertumbuhan sumber daya manusia di Indonesia dan ASEAN. Nah, ini pertumbuhannya, berapa jumlahnya? Kalau yang minggu kemarin itu hanya secara sekilas, tapi kalau sekarang ini lebih mendalam ya, kita bisa per negara nantinya ya. Nah, saya mau tanya, gimana kondisi atau penduduk di tempat tinggal kalian? Padat, sedang, ramai atau sepi? Nah, itu dulu ya. Karena apa? Menurut World Bank ya, penduduk Indonesia ini cukup tinggi atau cukup banyak ya, atau penduduknya yang kemarin sudah terbesar di ASEAN. Nah, kita masuk ke Indonesia. Untuk jumlah penduduknya, Indonesia adalah sekitar 200 juta, 261 juta penduduknya untuk Indonesia. Jumlahnya cukup fantastis ya. Nah, ini 2016 adalah 261 juta untuk penduduk Indonesia ya. Terus juga pendidikannya, kita lihat ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada TK, RA, MTS, Alia, IN ya, atau yang itu yang di agamanya. Nah, itu ya. Ingat, kita juga sebenarnya Indonesia sudah pendidikan sudah hampir merata, khususnya di Pulau Jawa ya, pendidikan hampir semuanya ada. Itu untuk sumber daya manusia dan pendidikan di Indonesia. Nah, kita kembali ke negara kedua adalah Malaysia. Ya, Malaysia dulu jumlah penduduknya sekitar 31,19 juta ya. Dengan suku terbanyak di Malaysia ada suku Melayu ya. Itu sekitar 50%-nya. Nah, kalau dari segi pendidikan di Malaysia ternyata silakan dua bahasa ya, yaitu bahasa Malaysia dan berbahasa Tionghoa. Nah, itu untuk pendidikannya ya. Dimulai sama dengan Indonesia dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi untuk Malaysia ya. Terus untuk Singapura, nah kita kembali ke Singapura, ini jumlah penduduknya sekitar 5,607 juta jiwa. Nah, ini ya, ini sedikit jumlahnya ya. Terus untuk sistem pendidikannya di Singapura paling maju di antara negara Asia Tenggara ya. Ada universitas yang terkenal, dia sudah masuk 10 besar dunia, yaitu adalah Universitas Teknologi University atau NTU ya. Nanyang Teknologi University atau disingkat NTU. Nah, itu perguruan tinggi atau universitas yang terkenal di Singapura. Nah, itu pendidikannya, jumlahnya penduduknya sedikit, pendidikannya cukup tinggi. Terus lanjut ke Brunei Darussalam ya. Ini tahun 2016 sekitar 400
23.196 juta jiwa. Nah ini ya. Terus penduduk Brunei adalah etnis Melayu, ya banyak juga sama kayak kita, ada Bumi dan sebagainya. Tionghoa. Terus pendidikannya, nah ini pendidikan di Brunei sekolah dasar tempuh selama 7 tahun. Kalau Indonesia kan hanya 6 tahun ya. Terus sekolah menengah pertama atau SMP 3 tahun, tingkat itu sama 3 tahun terus dan seterusnya. Nah itu. Sekarang lanjut ke Myanmar. Myanmar tahun 2016 adalah 52,89 juta jiwa ya. Nah ini jumlah penduduknya. Terus kelompoknya terbesar adalah melewati Burma di wilayah sekitar Sungai Irrawaddy. Terus sistem pendidikan Myanmar ini mirip-mirip pendidikan Britania Raya. Pendidikan Myanmar wajibnya adalah 9 tahun. Kayak kita sama Indonesia. Pendidikan dasar 9 tahun ya. Dari SD 6 tahun lanjut ke SMP 3 tahun untuk pendidikan dasarnya. Lanjut kita ke Laos. Ini Laos 2016 penduduknya adalah 6,758 juta jiwa. Ya, untuk pendidikannya ini Laos mewajibkan 5 tahun untuk tingkat dasar. Cepat berarti 5 tahun ya. Dan tingkat selanjutnya 3 tahun. Menengah pertama atau SMP. Terus menengah atasnya adalah 3 tahun dan terakhir perguruan tinggi 3 sampai 7 tahun. Ya, di tingkat pre-sekondari atau perguruan tingginya. Itu untuk Laos ya. Nah, Laos juga ini belum tunjang dengan teknologi yang cukup tinggi, Mas. Jadi masih terbatas ya. Terus lanjut kita ke Thailand. Thailand ini 2016 penduduknya 68,86 juta jiwa. Nah, dari pendidikannya ini Laos ya, sistem pendidikan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Ya, jadi TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ini hampir sama ya. Dengan informasi sertifikasi guruan dan sebagainya. Itu sekolahnya juruan dan program kelompok jadi SMK kalau di kitanya. Itu untuk Thailand. Jadi hampir mirip Thailand dengan Indonesia. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina tahun 2016 penduduknya 103,3 juta jiwa ya. Nah ini terus juga nanti ya populasinya memang cukup rendah ya. Filipina dibagi 3 kelompok, ada minoritas asing terbesar Tionghoa, Amerika dan Asia Selatan. Nah itu untuk kelompokan ininya. Terus untuk di Filipina juga menerima pendidikan selama 13 tahun untuk warga negaranya. Ini wajib ya. Kalau kita 9 tahun, nah Filipina 13 tahun lebih lama ternyata ya. Lanjut adalah kita negara ASEAN selanjutnya Kamboja. Ini penduduk tahun 2016 15,76 juta jiwa ya. Terus juga sistem pendidikannya sangat terpusat. Karena itu maka Kamboja memberikan pendidikan gratis selama 9 tahun. Tuh. Pendidikan dasarnya gratis ya, selama 9 tahun bagi warga negaranya. Terus Vietnam, kita lanjut. Vietnam ini tahun 2016 sekitar 92,7 juta jiwa. Terus nanti populasi penduduknya sekitar 85% adalah penduduk etnis Vietnam, biasanya Tionghoa, Thai, Khmer, Cham dan sebagainya. Nah, itu. Terus pendidikannya dari TK sampai universitas ya. Nah, ini juga lengkap sarananya ya. Pendidikannya sama seperti Indonesia tapi ini lebih lengkap lagi untuk Vietnam karena negaranya sekarang cepat maju ya. Nah kita lihat itu ya 10 negara ASEAN ternyata apa cukup beragam kan pendidikannya, tapi hampir semuanya mirip ya. Nah jadi kita tidak boleh iri dengan pendidikan negara lain. Yang dilakukan adalah kita bisa, apalagi anak-anakku sekarang adalah menempuh pendidikan dasar 9 tahun, harus semangat ya, jangan sampai kendor supaya apa generasi yang datang itu bisa maju dan bisa bersaing dengan negara lain ya. Intinya apa? Harus belajar ya. Kita lihat di sini adalah nanti bisa dilihat pertumbuhan penduduk negara ASEAN ya. Kita prediksi sampai beberapa tahun yang akan datang. Berapakah jumlahnya ya? Nanti kita bisa lihat tampilan videonya berikut ini.
anak-anakku, itu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang perlu tanyakan, silakan nanti bisa diskusi di grup. Ya, tapi ingat, setelah ini silakan dijawab evaluasinya. Ya, ingat evaluasi. Doakan semoga semuanya mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan. Berdoa, mulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi faradudhu illaya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Arti doa sesudah belajar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai? Terima kasih anak-anakku. Ya, mengakhiri untuk pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.